Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mina di seluruh Indonesia dan dunia. Selamat datang di Ngopi Asik, ngobrol pilihan, aktual, santai dan menarik bareng Kantor Berita Mina. Di sini kita tentunya nggak cuma ngopi biasa, tapi ngopi informasi terkini, terupdate dan terpercaya seputar Palestina dan dunia Islam. Saya Rana Setiawan, jurnalis Kantor Berita Mina, bersama saya Mas Widi Kusnadi, redaktur Des Internasional Kantor Berita Mina, siap menemani Anda semua selama 1 jam ke depan langsung dari studio Mina Cibubur. Selamat datang Mas Widi, gimana kabarnya nih malam minggu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dulu dong. Udah. Ya, cuaca Jakarta hari ini cukup panas. Iya. Tapi mudah-mudahan hati kita tidak sepanas cuaca Jakarta. Iya ya, belakangan ini hari-hari ini cukup panas sekali ya. Dan perkiraan BMKG sampai akhir Oktober. Sampai Oktober ya, kita sambil ya malam ini tentunya ngobrol santai ya, namun tetap bermakna. Dan kita akan membahas hal-hal yang tentunya di pekan ini sangat krusial ya bagi Palestina. Ada beberapa perkembangan yang penting ya, yang tentunya dipublish di Kantor Berita Mina di website minanews.net. Kita juga tentunya akan memberikan informasi-informasi yang tidak didapatkan di media lainnya ya. Nanti akan kita ulas beberapa hal ya yang terkait dengan update situasi di Palestina, khususnya di jalur Gaza dan Masjidil Aqsa. Jadi sebelum dimulai, yuk dari pembaca Mina, sahabat Mina sekalian, silahkan bisa komen dari mana saja Anda berada ya, supaya nanti juga kita akan sampaikan komentar maupun pertanyaan yang nanti juga disampaikan di kolom komentar di live TikTok ini. Ya, masih di Ngopi Asik, ngobrol pilihan aktual, santai dan menarik bareng Kantor Berita Mina. Jadi silahkan ajak teman-teman, saudara untuk gabung biar makin ramai tentunya ya, Mas Widi, di Ngopi Asik bareng Kantor Berita Mina ini. Silahkan dari mana saja Anda berada, kirim komentarnya, kirim pertanyaannya, nanti kita akan bacakan ya. Karena di Ngopi Asik ini kita bukan cuma ngobrol, kita berbagi semangat, empati, dan solidaritas untuk Palestina. Kita langsung mulai nih, Mas Widi. Bagaimana nih perkembangan terkini ya terkait dengan dinamika yang ada di Timur Tengah, khususnya di jalur Gaza. Apalagi kemarin baru saja ada kesepakatan gencatan senjata melalui penandatanganan perjanjian perdamaian di Gaza, dan bahkan itu dihadiri oleh beberapa pemangku kebijakan internasional ya, termasuk dari pemimpin negara-negara besar dan termasuk Indonesia juga nih, Presiden Prabowo. Bagaimana nih? Ya, Mas Rana, jadi sudah sepekan ini ya, gencatan senjata di Gaza berlangsung, walaupun ketika gencatan senjata Israel masih menyerang, walaupun skalanya nggak masif lagi. Jadi tapi masih tetap ya? 1-2 kali masih menyerang. Gitu. Nah, sudah sepekan ini gencatan senjata berjalan, pertukaran tahanan dan sandera sudah dilakukan. Tapi saya mau meng-highlight tentang satu peristiwa, yaitu KTT rekonstruksi Gaza di Mesir. Ya. Yang itu dihadiri oleh para pemimpin-pemimpin negara-negara Arab dan juga Indonesia, Pak Prabowo hadir, kemudian Amerika Serikat, Donald Trump, Mesir sendiri, terus kemudian Qatar, Turki, dan beberapa negara lain. Mereka membicarakan tentang rekonstruksi Gaza. Tetapi saya ingin memberikan catatan kritis dari pertemuan ini. Jadi itu adalah KTT rekonstruksi Gaza yang membicarakan tentang
bagaimana membangun Gaza kembali setelah tercapai gencatan senjata ini. Gitu. Nah, ada satu hal yang menurut saya jadi titik kritisnya, yaitu pertama, berbicara tentang rekonstruksi Gaza, tetapi anehnya tidak melibatkan orang Palestina. Nah, ini menarik ya. Jadi bicara tentang pembangunan satu daerah, tetapi tidak melibatkan daerah itu, tidak melibatkan orang-orang di daerah itu satupun, tidak ada. Jadi Ini hanya menarik luas saja ya. Jadi ibaratnya gini, ada pertandingan sepak bola, penontonnya nih yang ngomongin skornya nih, kita mau berapa nih skornya? Jadi pemainnya nggak diajak, Ya. penontonnya yang ribut mau rekonstruksi Gaza. Jadi pemainnya nggak diajak, penontonnya yang. Sebentar, enggak suaranya nih. Nah, jadi sebuah KTT membicarakan tentang rekonstruksi pembangunan di Gaza, tapi tidak ada satupun orang Gaza yang diajak bicara, juga tidak ada orang Palestina. Ya kalau tepi barat mungkin masih mending-mending lah ya. Tapi ini nggak ada. Palestina tidak diajak bicara, orang Gaza apalagi. Ini satu. Jadi terasa janggal. Bagaimana mungkin membangun satu kota, tetapi tidak melibatkan orang-orang di kota tersebut. Ini saya jadi teringat reklamasi Indonesia nih, yang di Rempang dulu ya. Jadi mau bangun Batam, mau bangun Pulau Rempang, tapi orang-orangnya diusir. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke Gaza. Nah, itu kejanggalan yang pertama. Yang kedua, saya mau kritisi. Terkait dengan KTT rekonstruksi itu, kita semua tahu bahwa setelah KTT berakhir, itu Donald Trump ke Israel. Menemui Netanyahu dan beberapa pejabat, terus kemudian Donald Trump berpidato. Pidatonya begini, Donald Trump ini menyampaikan tentang kemenangan-kemenangan yang dia capai. Seolah-olah KTT itu adalah sebuah kemenangan bagi Donald Trump. Kemenangan yang diceritakan kepada Israel bahwa dia telah berbuat ini. Gitu. Berarti muncul pertanyaan, sebenarnya siapa yang diperjuangkan oleh Trump ini? Kalau dia memperjuangkan tentang Gaza, kenapa dia laporannya ke Israel? Kan gitu. Kalau dia memperjuangkan tentang pembangunan rakyat Gaza dan Palestina, kenapa justru setelah KTT berakhir dia berkunjung ke Israel dan menceritakan itu kepada Netanyahu? Ini jelas bertanda tanya besar. Siapa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Trump? Kalau Palestina kayaknya kecil kemungkinan. Maka KTT rekonstruksi Gaza itu sebenarnya banyak pihak mengatakan itu adalah kepentingannya Israel. Ya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau mengatakan tiga aja, sebenarnya banyak ya. Tapi yang tiga saja. Yang ketiga adalah KTT itu dihadiri oleh para kepala negara. Indonesia, Mesir, Qatar, Turki, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pembicaraan mereka, justru mereka itu tidak mengedepankan, memprioritaskan kepentingan Gaza. Justru yang tampak adalah kepentingan masing-masing negara itu sendiri. Contohnya misalnya Mesir, Sisi mengatakan bahwa dengan adanya rekonstruksi Gaza itu nanti harapannya Hamas sudah tidak lagi memiliki senjata sehingga Mesir aman. Gitu. Demikian juga Turki. Turki mengatakan bahwa dengan adanya rekonstruksi Gaza itu perang akan berakhir sehingga perdagangan kembali lancar. Jadi sebenarnya yang diperjuangkan oleh masing-masing kepala negara ini sebenarnya adalah kepentingan nasional masing-masing. Termasuk juga Pak Prabowo. Pak Prabowo menyampaikan bahwa ketika nanti Palestina sudah tidak perang lagi, maka akan tercipta stabilitas keamanan dunia. Nah itu ya kembali lagi ke Indonesia. Jadi sebenarnya kehadiran para pemimpin negara di KTT itu sebenarnya mereka membawa kepentingan negara masing-masing.
Nah, lantas kepentingan Gaza bagaimana? Apakah itu menjadi prioritas mereka? Nah, ini dipertanyakan. Nah, ini jadi sahabat Mina semuanya, KTT rekonstruksi Gaza yang berlangsung di Mesir beberapa hari yang lalu, yang dihadiri oleh para pemimpin, itu ada beberapa kejanggalan. Tadi saya sebutkan 3 aja tadi ya. Nah, apakah rekonstruksi Gaza itu akan bisa berjalan maksimal? Saya juga punya catatan. Yang pertama, tidak ada yang dalam KTT itu tidak ditentukan siapa yang akan menjalankan rekonstruksi Gaza. Tidak disebut. Jadi membuat sebuah program, tapi yang mau ngejalanin siapa nggak tahu. Nggak ada yang ditunjuk. Yang kedua, kapannya juga nggak jelas. Kapan rekonstruksi Gaza itu akan dimulai juga nggak jelas. Apakah nanti akan ada pertemuan selanjutnya, ya saya nggak tahu. Tapi pada konferensi itu nggak dibicarakan siapa yang akan menjalankan, kapan itu akan dijalankan, dananya dari mana, nggak jelas. Maka dari itu, ini lebih banyak pengamat mengatakan ini lebih kepada pertunjukan orasi masing-masing kepala negara aja. Nah, inilah kritik dari beberapa pengamat dan juga di media-media bahwa rekonstruksi Gaza ini sebenarnya kepentingannya buat siapa gitu. Apakah memang benar-benar buat rakyat Gaza, rakyat Palestina, ataukah justru malah kepentingan masing-masing. Jadi seperti itu, Mas Ran. Ya, jadi memang peristiwa penandatanganan perjanjian ya perdamaian Gaza ini resmi ditandatangani ya di Sharm el Sheikh ya di Mesir pada Senin 13 Oktober 2025 ini ya. Dan yang menandatangani langsung itu adalah Presiden Amerika Serikat ya Donald Trump, Presiden Mesir ya Abdel Fattah al-Sisi, dan Presiden Turki Recep Tayyip ya Erdogan, dan Perdana Menteri Qatar ya Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Dan ini disaksikan oleh beberapa pemimpin negara termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, perjanjian ini tentunya diharapkan menjadi titik balik ya menuju rekonsiliasi tadi politik dan pemulihan kemanusiaan di Gaza. Meskipun tadi betul Mas Widi menyampaikan ini menjadi ujian yang nyata juga ya. Jadi banyak pihak menilai implementasi ini akan jadi ujian nyata bagi komitmen dunia terhadap keadilan dan hak asasi manusia di Palestina ya. Nah, di sisi lain nih di Israel sendiri ada tekanan politik ini, Mas. Ini tekanan politiknya sangat meningkat terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena partai-partai sayap kanan dan koalisinya itu menilai gencatan senjata sebagai bentuk kelemahan, sementara kalangan oposisi justru mendesak penghentian perang permanen demi menyelamatkan citra internasional anti-Zionis itu. Ya, jadi di Israel sendiri memang dilema. Netanyahu ini kalau dia menerima gencatan senjata, dia akan diprotes oleh warganya, terutama yang garis keras, seperti Ben Gvir, Smotrich, dan lain sebagainya. Jadi ada di Israel itu ada kelompok garis keras atau ekstremis lah istilahnya, yang dia menginginkan terus terjadi peperangan sampai akhirnya Gaza dikuasai, sampai akhirnya pejuang Palestina dilumpuhkan, sampai akhirnya rakyat Gaza pergi semuanya dari wilayahnya. Itu yang diinginkan. Jadi partai ekstremis ini, Liquid yang dari sayap kanan itu menginginkan kalau bisa orang Palestina semuanya dibunuh. Kalau bisa semua wilayah Palestina itu dikuasai, terutama Gaza, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kelompok ekstremis. Tapi di Israel itu juga jangan lupa ada juga kelompok oposisi lain yang dia menginginkan perdamaian. Dia nggak mau perang. Dia nggak mau terjadi lagi agresi. Nggak mau lagi terjadi serangan di Gaza. Dan minta para sandera itu dibebaskan. Bahkan mereka itu yang keluarga dari para sandera yang dibebaskan ya. Jadi ada dua kubu yang besar, yang satu kubu ekstremis, yang satu kubu oposisi, dua-duanya memiliki kekuatan dan dua-duanya mendesak pemimpinnya yaitu Netanyahu. Jadi Netanyahu ini sebenarnya serba salah. Kalau dia mau menerima gencatan senjata, dia diomel-omel sama ekstremis. Kalau dia terus meneruskan perang, dia
didesak, dituntut oleh para oposisi. Yang oposisi ini juga terakhir itu sempat berhari-hari mengepung rumahnya Netanyahu. Ya, ada aksi demo besar-besaran ya, bahkan ribuan ya yang hadir di sana ya. Itu baru di dalam negeri, belum di luar negeri. Dia dikucilkan oleh para pemimpin negara waktu PBB kemarin ya, sidang PBB. Belum lagi di negara-negara yang lain. Jadi tekanan internasional juga kuat oleh kepada Netanyahu ini. Ya, semakin kuat ya. Semakin tekanannya. kuat. Jadi sebenarnya Netanyahu ini serba salah. Mau terus perang juga salah, mau berhenti perang apalagi. Maka satu-satunya cara yang dilakukan oleh Netanyahu supaya dia tidak dikudeta, supaya dia tidak dilengsarkan, ya terus perang aja gitu. Udah mati biar mati sekalian gitu. Ya. Nah, yang terjadi seperti itu. Maka bagi Netanyahu dilematis seperti ini justru malah dia gunakan ini untuk terus meningkatkan serangan. Walaupun terjadi gencatan senjata, tapi terus saja nyerang. Terus saja menggempur Gaza gitu. Tidak hanya itu, dia walaupun sudah terjadi kesepakatan gencatan senjata dan butirnya adalah jelas bahwa bantuan bisa masuk ke Gaza, tapi nyatanya tidak diizinkan. Artinya tidak sepenuhnya Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya buka ya perintasan. Jadi baik itu perlintasan Rafah, perlintasan Erez maupun Karim Abu Shalom itu masih dibatasi oleh Zionis Israel. Jadi sebenarnya yang terjadi di Israel itu sangat dilematis. Pemimpinnya Netanyahu juga berada kalau bahasa kitanya buah si malakama. Buah semangat. Maju kena, mundur kena. Itulah yang mungkin kalau kita ya siksaannya di dunia itu begitu. Belum lagi nanti siksaan di akhirat. Di dunia aja dia susah. Dia sudah, kalau dia lengser dia akan kena kasus. Kalau dia diteruskan dia akan terus ditekan internasional. Rakyatnya sendiri juga nekan. Jadi serba salah. Dan saya yakin Netanyahu itu nggak bisa tidur dia. Nggak bisa tidur. Kenapa? Yang dipikirin banyak, didesak rakyatnya, desak internasional dan wah pusing lah. Mending kita bisa tidur. Ya, ini merupakan tanda ya dari kegagalan besar yang dialami oleh Zionis dalam 2 tahun terakhir. Ya, bisa ini dapat diukur dari tadi meningkatnya kebencian opini publik dunia terhadap penjajah itu, ketidakmampuan mereka mengalahkan gerakan perlawanan Palestina di Gaza, serta hilangnya sepenuhnya kemampuan mereka untuk menimbulkan ya efek kepada ya Palestina dan lainnya kan. Nah, ada satu lagi catatan tentang gencatan senjata di Gaza nih. Ya. Jadi, gencatan senjata di Gaza yang saat ini terjadi itu dipandang oleh warga Gaza sendiri sebagai sesuatu yang skeptis. Kenapa skeptis? Karena rakyat Gaza sudah berkali-kali kan gencatan senjata seperti ini dan selalu diingkari. Jadi gencatan senjata ini oleh rakyat Gaza ya paling begitu aja. Sebagian mengatakan begitu. Walaupun ya harapannya akan terjadi gencatan senjata dan seterusnya. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para pejuang Palestina seperti Hamas, Fatah, dan Jihad Islam dan lain sebagainya. Bahwa para pejuang Palestina itu menginginkan bagaimana supaya terjadi gencatan senjata permanen yang seterusnya. Dan itulah juga yang diharapkan oleh rakyat Gaza dan rakyat Palestina semuanya. Tetapi berdasarkan pengalaman sejak gencatan senjata Januari kemarin, terus kemudian Ramadan, selalu saja dilanggar oleh Israel. Nah, kali ini terjadi gencatan, apakah dilanggar atau tidak? Sebagian warga Gaza mengatakan, wah kita nggak punya harapan terlalu muluk-muluk lah gitu. Ya ini sekedar jeda, tapi harapannya memang seterusnya. Ya. Gitu. Nah, ini kita akan lanjutkan dengan beberapa informasi ya tentang perkembangan gencatan senjata. Tapi sebelumnya ini kita akan menyapa dari sahabat Mina yang sudah mengikuti live ngopi asik, ngobrol pilihan, santai, aktual, dan menarik ya. Jadi silahkan komen dan kirim pertanyaannya
juga mungkin misalnya dari mana Anda berada bisa juga disampaikan ya, supaya kita sampaikan juga di live ini. Silakan Mas Yudi, mungkin ada beberapa nih yang sudah masuk sepertinya ya. Ya, ada pertanyaan gimana nih? Kapan negara haram ini hilang dari peta? Kok nggak hilang-hilang? Ini kucing cerita ya, ini kucing cerita. Jadi kenapa Zionis Israel sampai sekarang masih dan bahkan masih terlihat kuat gitu ya? Kenapa kok nggak dihancurkan saja oleh Allah SWT? Sebenarnya kan gampang aja, kalau Allah mau menghancurkan ya cukup kun fayakun, selesai. Tapi kenapa kok masih ada Zionis Israel ini? Demikian juga kalau mau pertanyaan yang lebih luas lagi, kenapa kok masih ada iblis di dunia ini? Kenapa nggak dibunuh aja biar orang nggak kena goda gitu kan? Nah, kenapa iblis malah diizinkan hidup sampai hari kiamat nanti kan gitu? Nah, para ikhwan semuanya, kalau kita menilik diri kita sendiri ya, kembalinya sebenarnya segala sesuatu yang ditakdirkan Allah itu sebenarnya baik untuk kaum muslimin. Kalau saat ini Gaza diserang, Gaza dihancurkan, itu bagi rakyat Palestina, bagi para pejuang Palestina, ladang mereka untuk berjihad. Kalau mereka gugur, wafat, mereka syahid. Bagi kita, apa manfaatnya? Kita bisa berjuang, ikut mendonasikan bantuan, ikut mengirimkan doa, melantunkan bait-bait doa, dan juga kita ngomong begini ini sebagai bentuk ikhtiar kita, bentuk solidaritas perjuangan kita untuk rakyat Palestina. Dan itu kita meyakini sebagai orang Islam sebagai bagian dari jihad. Jadi dengan adanya Zionis Israel itu ya membuat banyak orang masuk surga. Tapi juga bagi yang tidak peduli, bahkan mungkin mendukung Zionis Israel, ya banyak juga yang masuk neraka. Jadi ini menjadi ujian ya, keimanan sekaligus kemanusiaan kita ya. Karena menarik kan, di Global Sumut Potila itu ada peserta Global Sumut yang ditawan oleh Israel di penjaranya, itu masuk Islam ya, ada San? Ada pertanyaan lagi nih. Apa yang membuat Israel kuat, Mas? Ini dari Sultan Agung ya. Selamat datang Pak Sultan Agung atau Mas Sultan. Sultan. Mau jawab kenapa kuat? Ini ahlinya yang kuat. Kenapa Israel kuat? Karena umat Islam lemah. Sebenarnya Israel itu nggak kuat kok. Kalau dalam Al-Quran kan diumpamakan kekuatan musuh itu seperti kekuatan laba-laba. Kan gitu, seperti sarang laba-laba. Kelihatannya wah gitu ya, kelihatannya gede, menakutkan. Tapi sebenarnya cukup disenggol saja itu sudah hancur berantakan. Kenapa Israel kuat, dalam tanda kutip terlihat kuat? Ya karena umat Islam ini lemah. Kan gitu. Misalnya begini, kenapa HP ini kelihatan besar? Karena ada benda-benda di sekelilingnya yang kecil, gitu. Kalau ada benda di sekelilingnya besar, misalnya didampingin dengan buku yang lebih besar, maka ini jadi kecil, kan gitu. Besar dan kecil, kuat dan lemah itu adalah bagaimana perspektif seseorang memandang. Kenapa Israel kuat? Kalau jawabannya ya karena kita umat Islam ini lemah. Kalau umat Islam ini kuat, punya wibawa, punya kekuatan, maka musuh-musuh Islam akan jadi lemah. Ya. Kenapa mereka kuat? Karena kita belum memiliki kekuatan seperti mereka. Jadi sebenarnya yang kuat bukan musuh-musuh kita, tetapi kita sendiri yang lemah. Dan tentunya menarik karena bagaimana keteguhan luar biasa dari rakyat Palestina di Gaza dan juga gerakan perlawanan di Palestina ini juga menjadi tanda ya bahwa Israel itu nggak kuat-kuat banget ya. Bahkan 2 tahun ini masih digempur terus-terusan di Gaza. Gerakan perlawanan masih ada, bahkan bisa melawan sampai saat ini, sampai adanya kesepakatan gencatan senjata dengan gerakan perlawanan. Ini juga bukti ya bahwa berakhirnya ya perang Gaza ini akan menciptakan arah baru dalam kebijakan keamanan di kawasan seperti itu. Dan satu lagi nih Mas Rana, sebenarnya Israel itu negara yang tergantung dengan negara lain. Yes.
Jadi istilahnya dia itu tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa swasembada, nggak bisa. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia membutuhkan negara-negara lain. Untuk menjamin keamanan negaranya, keamanan wilayahnya, dia membutuhkan pengawalan, dia membutuhkan negara-negara lain untuk menjaganya, penjagaan. Siapa negara yang dibutuhkan oleh Israel? Pertama Amerika, yang kedua negara-negara Barat. Ketika Amerika sudah tidak lagi mendukung Israel nantinya, suatu hari nanti, pasti dia akan hancur. Sekarang ini sudah ada tanda-tanda negara-negara Barat yang dulu menjadi pendukung setia Israel, sekarang sudah tidak lagi. Dari 5 negara yang memegang hak veto di Dewan Keamanan, 4 sudah mendukung Palestina. Tinggal 1 saja Amerika. Amerika saja sebenarnya rakyatnya juga tidak mendukung. Anggota Kongresnya, DPR-nya sebenarnya juga sudah 62 atau 68% itu sudah tidak mendukung lagi. Hanya memang yang sisa 30 sekian ini kenapa masih bisa memegang? Karena dia masih memegang ekonominya. Pos-pos pentingnya masih dipegang oleh mereka. Tapi sebenarnya mayoritas anggota Kongres Israel sudah tidak lagi mendukung. Anggota Kongres Amerika sudah tidak lagi mendukung Israel. Rakyatnya juga begitu. Jadi sebenarnya tanda-tanda kehancuran Israel itu sudah ada. Seperti yang dikatakan oleh Ian Pape dalam bukunya, serangan Oktober 2023 kemarin adalah awal dari kehancuran Israel. Dia bilang begitu. Nah, jadi mau dianggap kuat seperti apa negara yang tergantung pada negara lain? Kan nggak bisa. Kalau negara dia bisa berdikari sendiri, swasembada pangan, dia bisa mencukupi kebutuhan sendiri, dia tidak membutuhkan impor dari negara lain, nah itu negara kuat namanya. Tapi kalau negara itu membutuhkan negara lain, bahkan bergantung hidupnya pada negara lain, ya namanya bukan negara kuat dong, kan gitu. Jadi betul ya, artinya kemenangan itu kini berada di tangan rakyat Gaza ya, boleh dibilang ya, yang masih terus bertahan dan para pejuang yang tak menyerah dan semangat perlawanan yang tak bisa dihancurkan oleh bom, kelaparan dan blokade seperti itu ya. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih ya. Apakah blokade sudah dibuka? Dalam perjanjian gencatan senjata itu memang salah satu butir kesepakatannya adalah membuka sepenuhnya blokade kemanusiaan. Barang-barang bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza. Tapi memang faktanya belum sepenuhnya. Baru separuh, mungkin 30-40% saja yang bisa masuk. Sementara sebenarnya kebutuhan itu di Gaza sangat besar. Maka dari itu ini terus kita desak, terus kita suarakan supaya masyarakat internasional terus menekan Israel supaya membuka bantuan di Gaza. Dan bahkan kelompok ekstremis Israel itu memblokir ya truk bantuan kemanusiaan ke Gaza ya melalui perbatasan yang langsung dengan Israel ya. Dan kita berharap pembukaan penuh di Rafah ya yang menjadi satu-satunya gerbang masuk ke dunia luar ya di Gaza yang secara penuh dengan Mesir ya, berbatasan dengan Mesir ini tentu menjadi satu-satunya bantuan kemanusiaan penuh yang bisa masuk ke Gaza. Dan ini sedang dikondisikan untuk bisa dibuka secara penuh karena sudah banyak sekali ya bantuan kemanusiaan itu tertahan di perbatasan Rafah ya. Ada pertanyaan lagi nih, apakah Amerika shutdown karena dananya habis buat Israel? Jadi memang setiap tahun Israel itu setiap tahun Israel itu mengirimkan dananya untuk Zionis Israel. Besarannya sekitar kalau nggak salah 60 miliar dolar setiap tahun. Nah, pada 2024 ketika meletus serangan, bantuan itu naik 5 atau 6 kali lipat. Tidak hanya bantuan duit, bantuan senjata, bahkan full Amerika lah yang membackup seluruh senjata yang digunakan oleh Israel untuk menyerang Gaza. Hasilnya apa? Hasilnya Amerika kehabisan dana. Sekarang ini sudah 2 pekan
pemerintah Amerika Serikat federal itu shutdown. Artinya pegawai-pegawainya diliburkan, tidak bekerja dan tidak dibayar. Kenapa shutdown? Karena kehabisan anggaran. Masih mending itu yang di shutdown sebanyak, kalau yang di departemen pendidikan sama departemen pertahanan itu 300 atau 500 ribu itu dipecat, di PHK. Bahkan media pun ya terkena imbas juga. Bahkan VOA, media resmi Amerika, media kantor berita resmi nasionalnya. itu gulung tikar. Nah, itulah yang diprotes oleh rakyat Amerika. Kenapa pajak yang mereka kumpulkan tidak digunakan untuk membangun Amerika, tapi justru malah digunakan untuk membantu Israel, dan Israel digunakan untuk menjajah, menghancurkan Gaza. Ini yang sedang diprotes oleh rakyat Amerika. Memang Israel menjadi donatur, Amerika menjadi donatur terbesar Israel, dan itu diprotes oleh masyarakatnya. Jadi semuanya terdampak, tidak hanya pemerintahan, pendidikan juga terdampak. Universitas Harvard, Columbia University, kemudian beberapa universitas yang lain dipotong anggarannya, tidak dikasih anggaran lagi. Gara-garanya karena mereka ada banyak mahasiswa yang demo pro Palestina, itu kan alasan aja sebenarnya, dia nggak punya duit sebenarnya. Ya, jadi kita akan terus update ya, karena kantor berita Mina yang memang berfokus pada isu Palestina ya dan Masjidil Aqsa akan terus setiap harinya update perkembangan terkini, teraktual tentang Palestina, dan bahkan silahkan bisa cek di website resmi kantor berita Mina ya, minanews.net. Itu ada selain kolom artikel khusus tentang Palestina, dan juga ada Mina grafis yang baru ya dari tim medsos, persembahan tim medsos. Jadi ada infografis, info-info penting berkenaan dengan isu Palestina bisa Anda lihat secara visual melalui Mina grafis yang ada di minanews.net. Jadi silakan bisa cek. Dan nanti kita kembali lagi ke ngopi asik. Ngopi dulu nih Ya, silakan. Ya, minum dulu ya. Jadi gencatan senjata ini masih terus berlanjut ya, dan ini menjadi fase pertama ya yang sudah berjalan. Bahkan pertukaran tahanan ini sedang dimulai ya. Ada 2.000, kurang lebih 2.000 ya? 20.000. 20.000 tahanan Palestina yang dibebaskan. Sementara kalau yang sandra itu yang masih hidup ada 20. 20 ya, 20. Ada 20 yang masih hidup, sementara yang sudah mati karena dibom oleh Israel ada 100 berapa ya? 128 itu ya yang dikembalikan jenazah, jasadnya. Dari Palestina ya? Dari Palestina. Oh iya, itu 120. Dan jasad tawanan Israel masih dicari ya sampai sekarang, karena porak-poranda dari kehancuran bangunan-bangunan di Gaza itu luar biasa kan. Bahkan kerugiannya bisa sampai berapa, Mas Widi? Kerugian dari total? Kalau dari total biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali Gaza itu yang ditaksir oleh Mahmud Abbas itu sebesar 1,1 kuadriliun atau ya. Kalau dirupiahkan sekitar ya itu rupiah ada ya sekitar 1.100 triliun gitu, kuadriliun 1.100 triliun gitu. Itu yang dibutuhkan. Ada pertanyaan nih, bagus nih, apa keuntungan Amerika mendukung Israel? Jika Israel itu lemah, kenapa harus didukung gitu? Mas Rana, gimana? Bisa jawab? Bisa jawab. Ya, Amerika kenapa mendukung Israel? Karena memang pemerintah Amerika, pos-pos penting yang ada di Amerika, misalnya Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, terus kemudian cukong-cukongnya Israel, itu semuanya orang Zionis. Jadi Israel itu punya lembaga di Amerika Serikat namanya AIPAC. Sebuah lembaga untuk melobi bagaimana agar Amerika Serikat ini terus mendukung Israel.
Jadi gitu. Sebenarnya mendukung Israel bukan karena kepengen sesuatu, karena tadi lobby ini tadi. Nah itulah jahatnya para pelobi-pelobi Zionis yang dia mengeruk harta kekayaan suatu negara digunakan untuk penjajahan dan digunakan untuk menghancurkan bangsa lain. Dan dari perspektif yang lain juga kita ketahui bahwa bisnis senjata itu sangat menggiurkan ini Mas Yudi. Jadi bisnis senjata ini kan Amerika yang menjadi pionir ya, senjata-senjata kepada negara-negara Timur Tengah, pasukan-pasukannya kan mau nggak mau di situ. Cuma ini kalau yang kasus Israel ini sebenarnya Israel rugi. Sebenarnya Amerika rugi. Kenapa? Amerika mengirim senjata ke Israel itu tidak dibayar. Kemudian Israel menggunakan untuk menghancurkan Gaza. Itu ternyata misalnya tank-tanknya, bom-bomnya, itu sebagian ada yang tidak meledak. Bahkan senjatanya itu kemudian digunakan oleh para pejuang Palestina untuk menyerang kembali Israel. Ya. Justru malah jadi si malakama ya. Jadi kelihatan betul kelemahan dari senjata buatan Amerika itu tadi. Misalnya tanknya itu kan tanknya punya Amerika. Ketika digunakan untuk menyerang Gaza, ternyata tanknya itu bisa disabotase dan kemudian senjatanya dirampas, digunakan untuk menyerang Israel. Jadi sebenarnya Amerika berdagang senjata untuk Israel itu sebenarnya rugi. Ruginya apa? Jadi kelihatan kelemahan-kelemahannya. Yang kedua, nggak dibayar. Kalau Amerika dagang senjata ke Saudi, ke Mesir, ke Uni Emirat, dibayar dengan harga yang mahal. Tapi kalau dia ngirim senjata ke Israel, nggak dibayar. Udahlah nggak dibayar, dibuka borok kelemahan-kelemahannya. Sebenarnya rugi sebenarnya. Nah, apa tadi pertanyaannya? Apa manfaatnya? Mendukung? Sebenarnya nggak ada manfaatnya. Hanya memang kalau secara teori begini, Amerika membutuhkan eksistensi di Timur Tengah supaya keberadaan Amerika itu di Timur Tengah bisa langgeng. Dia membutuhkan teman atau dia membutuhkan sekutu. Sekutunya siapa? Yaitu Israel gitu. Sebenarnya gitu aja sebenarnya. Tapi sebenarnya secara hitung-hitungan jelas rugi Amerika itu. Jelas rugi. Kenapa? Anggarannya habis digunakan untuk bantu Israel, sementara Israel tidak mengembalikan. Sekarang yang terjadi, Amerika habis gak punya uang, utangnya menumpuk, rakyatnya pada demo, dan perkiraan para pengamat, para ekonom, Amerika akan hancur dalam beberapa tahun ke depan. Kenapa? Utangnya udah numpuk, tetapi ternyata duitnya, anggarannya tidak digunakan untuk membangun negara, justru malah membantu Israel, yang itu justru merugikan Amerika sendiri. Begitu. Ya, menarik sekali dan banyak sekali nih komen-komen tadi Mas, pertanyaan dan komentarnya juga kita akan baca ya satu persatu, meskipun memang ada beberapa yang kita cek ya. Jadi ada Indonesia mau kirim pasukan perdamaian, gimana nih Kucun cerita juga nih. Ya, jadi Indonesia berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Semula yang disampaikan Pak Prabowo itu 20.000. Pertama 2.000 dulu. 2.000, terus kemudian di sidang umum PBB kemarin Pak Prabowo mengatakan 20.000. Artinya bahwa memang itu menunjukkan komitmen Indonesia pada perdamaian di Palestina. Nah, kenapa sampai sekarang tidak masuk? Begini, untuk bisa mengirim pasukan perdamaian di suatu tempat, itu harus disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, Dewan Keamanan PBB itu terdiri dari 5 negara. Satu saja tidak setuju, nggak bisa. Nah, Dewan Keamanan PBB 5 negara itu siapa? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Sebenarnya 4 negara ini sudah setuju. Cina, Inggris, Prancis, Rusia sudah setuju. Tinggal satu yang nggak setuju, Amerika. Gitu. Kalau Amerika nanti sudah setuju, bisa sebenarnya kirim pasukan perdamaian. Seperti halnya Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon Selatan. Antara Israel sama Lebanon Selatan itu ada pasukan perdamaian. Indonesia berpartisipasi. Kenapa? Karena sudah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Ada legitimasinya gitu secara hukum internasional. Tapi untuk Gaza ini memang belum bisa. Kenapa? Karena tidak disetujui oleh atau diveto oleh Amerika itu sendiri. Ya, dan memang
ada poin-poin ya yang disepakati. Salah satunya juga tadi ada pasukan perdamaian internasional yang memang nanti akan diterjunkan ya di titik-titik yang sudah ditentukan di jalur Gaza, dan itu memang masih bagian dari tahap gencatan senjata, meskipun itu belum fasenya ya, ada beberapa fase gencatan senjata ini, dan ini baru awal ya. Awal ini baru kesepakatan untuk pertukaran tahanan, penghentian perang dulu, artinya tidak ada serangan dari kedua pihak, terus adanya pertukaran tahanan yang dimana nanti disusul dengan masuknya bantuan kemanusiaan itu dulu sebetulnya yang untuk fase awal ini ya. Nah ini dari Kementerian Luar Negeri Qatar itu menyampaikan untuk tahap kedua ini masih dalam tahap persiapan untuk selanjutnya ya. Ya mudah-mudahan bisa segera disepakati dan bisa dikirim pasukan perdamaian ke Gaza supaya rekonstruksi Gaza bisa berjalan seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi, siapa yang akan memimpin rekonstruksi Gaza di masa mendatang setelah gencatan senjata permanen? Kalau Donald Trump, dia mengusulkan Tony Blair. Tony Blair itu adalah mantan Perdana Menteri Inggris yang dulu punya rekam jejak menghancurkan Irak. Nah, Tony Blair ini adalah tokoh kontroversial. Kenapa? Karena ketika dia menjabat sebagai Perdana Menteri, ada satu perang, yaitu Perang Irak. Sebelumnya Afghanistan. Yang itu juga tidak lepas dari andilnya Tony Blair ini. Nah, Tony Blair ini dijagokan oleh Trump untuk bisa memimpin rekonstruksi Gaza. Bagaimana respon dari masyarakat internasional? Tentu ini banyak catatan. Kenapa? Tony Blair ini tokoh kontroversi. Rakyat Palestina jelas tidak setuju karena Tony Blair tangannya berlumuran darah, gitu kan. Nah, lantas siapa? Indonesia kemarin mengajukan, didorong ya, ini belum resmi, tetapi banyak lembaga-lembaga di Indonesia yang mencalonkan Pak Yusuf Kalla supaya bisa diajukan sebagai tokoh yang akan memimpin rekonstruksi Gaza. Kenapa Pak Yusuf Kalla? Karena beliau memiliki rekam jejak yang bagus dalam mendamaikan sebuah peperangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kita punya tokoh yang bagus nih, Pak Yusuf Kalla. Nah, kita ajukan ke forum internasional supaya Pak Yusuf Kalla bisa menjadi tokoh yang memimpin rekonstruksi Gaza. Kalau Pak Yusuf Kalla bisa disetujui, maka menurut saya ini lebih bagus lagi. Kenapa Pak Yusuf Kalla? Dari pihak Palestina tentu setuju. Pihak Israel itu juga kemungkinan setuju. Kenapa? Pak Yusuf Kalla bukan tokoh yang kontroversi di Israel sendiri, apalagi di Palestina. Kan yang bisa memimpin sebuah rekonstruksi itu kan adalah orang yang disetujui oleh kedua belah pihak, baik Palestina maupun Israel gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa terlaksana, bisa Pak Yusuf Kalla bisa memimpin, dan mudah-mudahan bisa membawa kemajuan yang signifikan bagi perdamaian di Palestina. Ya, kita berharap rekonstruksi ini akan berjalan sesuai rencana ya, karena memang tadi sudah disampaikan biayanya cukup fantastis sekali, luar biasa, dan proses rekonstruksi juga ini menjadi tantangan sendiri, Mas Wid, karena lebih dari 55 juta ton puing menutupi wilayah yang dulunya penuh kehidupan. Jadi seluruh hampir mungkin 70%, 85% ya bahkan itu sudah gedung-gedungnya sudah rata ya dengan tanah. Jadi untuk proses pembersihan puing-puing itu pun memakan waktu gitu kan. Dan bahkan kita tahu dari Menteri Palestina, Perdana Menteri ya Palestina itu juga menyampaikan ada pemulihan itu selama 5 tahun waktunya ya mulainya, dan kita berharap itu bisa sesuai rencana. Ya. Nah, ini ada dari mana nih? Gimana nih Mas Rana? Bacain Mas. Dari Destroyer ya. Bagaimana kasus penjagaan kapal-kapal pelatihan di International Water? Iya, kemarin itu ada beberapa misi perjalanan kapal pembawa bantuan kemanusiaan yang itu dicegat di perairan internasional, sehingga tidak ada satupun kapal yang berhasil masuk Gaza.
Betul. Kenapa bisa begitu? Mereka khawatir kalau sampai masuk Gaza itu berarti kekalahan bagi Israel. Ya. Itu berarti kelemahan bagi Israel. Maka mereka berusaha sebisa mungkin untuk mencegat kapal itu dan kemudian mendeportasi para aktivis-aktivisnya. Tetapi apakah berhenti di situ saja? Tentu tidak. Ya. Justru para aktivis ini merencanakan sebuah misi yang lebih besar lagi kan gitu. Nah ini menurut saya ya jadi penyemangat bagi kita semua. Kalau 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, maka terus kita akan coba terus dan terus. Mudah-mudahan yang ke-50 kali atau 49 kali, ya syukur nggak sampai segitu ya. Ini kan berarti sudah ke-8 ya. Sejak 2010, Mavi Marmara, terus kemudian Matle dan seterusnya itu banyak beberapa misi dan selalu gagal. Tapi kalau kita terus mencobanya, mudah-mudahan nanti suatu saat ini pasti berhasil. Gitu. Dan ini memang ada efeknya, ya itu tadi tekanan global semakin kuat ya kepada Israel. Memang kapal kemarin itu Global Summit Flotilla tidak berhasil sampai ke Gaza. Tetapi dukungan internasional telah bangkit dengan adanya misi tersebut. Ya. Walaupun tidak sampai Gaza, tapi terbuka hati dunia internasional, masyarakat internasional, dan kalau kata Pak Muhammad Ansarullah yang Ketua Aqsa Working Group mengatakan belum pernah dunia se-Palestina ini. Itu saya kutip. Jadi memang saat ini mata dunia internasional semuanya melek tentang Palestina. Ya. Bahkan negara-negara Amerika Latin yang dulu acuh tak acuh terhadap Palestina sekarang mulai mendukung Palestina. Negara-negara Barat yang dulu menjadi pendukung setia Israel sekarang berbalik mendukung Palestina dan boikot Israel. Ini menurut kita semua merupakan sebuah kemenangan. Tapi tentu tidak hanya berhenti sampai di sini. Kita terus akan berjuang dan mudah-mudahan sampai mendapatkan kemenangan, Palestina merdeka, Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Ya. Gitu. Dan memang campaign ya atau gerakan solidaritas ini akan terus bergelombang. Bahkan kemarin itu dua gerakan flotilla, yaitu Global Summit Flotilla dan selanjutnya ada 11 kapal setelah Global Flotilla itu. Dan tentunya membawa bukti-bukti juga bagian dari fakta bahwa mereka melakukan serangan di perairan internasional ya, dan bahkan perlakuan selama di tahanan Palestina yang aktivis di Irlandia kalau nggak salah itu menyampaikan lebih baik saya ditawan oleh pasukan Afghanistan waktu dulu gitu ya selama 2 bulan daripada 2 hari di penjara Israel. Seperti itu gitu ya. Ya, ada pertanyaan lagi, kok enggak Pak Sakov aja yang kemarin datang ke Israel? Ya, Gus Yahya atau Gus Sakov itu secara reputasi lebih bagus lebih bagus Pak Yusuf Kalla. Kalau Pak Khalil Sakov, Gus Yahya, beliau kita menghormati beliau sebagai sebuah tokoh. Dan Pak Sakov ini sebenarnya keras juga loh pernyataan-pernyataan pada Israel. Dan kemarin beliau ketika mengundang yang tokoh yang di UI itu, beliau menyatakan secara terbuka, saya khilaf, saya minta maaf dan saya teledor terhadap hal ini. Saya belum membuka rekam jejak orang yang diundang gitu kan. Nah itu menunjukkan bahwa memang Pak Yahya atau Gus Yahya ini memiliki perhatian yang bagus juga terhadap Palestina. Dan itu sejalan juga tentunya dengan kebijakan dari pemerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia seperti ya, itu. Silahkan sekali lagi sahabat Mina ngopi asik sekalian untuk terus membersamai kami ya ngobrol-ngobrol santai tentang Palestina tentunya, dan ada beberapa komentar yang sudah masuk juga pernyataan. Silahkan juga bisa share ya dan tap-tap layar atau kirim pausnya. Paus atau apa nih, singa? Ini jawab satu lagi nih ya. Apakah semua warga Israel itu Zionis?
yang saat ini tinggal di negara jajahan, dalam hal ini Zionis Israel, di negara wilayah yang dijajah itu, semuanya adalah Zionis. Kenapa? Orang yang datang ke Israel dan menetap di situ, itu semuanya mendukung gerakan Zionisme. Mereka adalah pengikut gerakan Zionisme yang mau datang ke negara Israel. Memang ada orang Yahudi yang tidak setuju dengan Zionisme. Ya. Kalau yang terkenal itu lembaganya yang mana Nature Karta, yaitu di Amerika. Orang Yahudi tapi tidak setuju dengan Zionisme. Tapi kalau orang yang saat ini berada di wilayah jajahan Israel, saat ini berada di Israel, itu mereka semuanya adalah orang Zionis yang setuju dengan gerakan Zionisme. Mereka datang dari berbagai negara untuk tinggal dan menetap di wilayah jajahan di Palestina itu, gitu. Jadi semua orang yang tinggal di Israel saat ini ya Zionis, karena mereka mendukung gerakan Zionisme. Buktinya apa? Ya mereka mau datang gitu. Artinya berarti Zionis itu adalah tidak semuanya Yahudi itu Zionis. Ya. Tapi orang Zionis juga gini, tidak semua Yahudi itu Zionis. Dan juga tidak semua Zionis itu Yahudi. Oke, ada Zionis pesek berarti. Ada juga orang yang tidak Yahudi tapi mendukung gerakan Zionis gitu. Ada Termasuk juga yang produk-produk yang mendukung Israel kan? Nah, produk-produk yang terafiliasi atau mendukung Israel itu pemiliknya itu mereka mendukung gerakan Zionisme. Ya. Jadi pendukung Zionis ya berarti. Tapi apakah mereka punya kartu Zionisme atau tidak? Enggak tahu saya. Gitu ya. Ya, kita ini lagi siapa lagi? Ini ada Pak Rahmat Aspari, ini Sekjen Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia nih yang sudah bergabung juga. Alhamdulillah sukses selalu untuk Mina News terus menyuarakan kemerdekaan persnya. Ya. Jadi silahkan bisa cek di kantor berita Mina, websitenya minanews.net dan juga YouTube Mina Horizon ya, karena di situ juga ada konten podcast Mina to the Point yang memang berbicara secara lugas dan tuntas tentang isu-isu terkini, tidak hanya Palestina tapi lainnya gitu ya. Dan yang terbaru itu ada ada 2 podcast ya. Ya, program podcast apa Mas Rudi namanya? Mina to the Point, to the ya. Point sama Suara Palestina. Suara Palestina di Selasa malam ya. Ada pertanyaan nih, Palestina versus Israel dari sisi teknologi ya? Apa Teologi. Oh, teologi. Teologi apa teknologi nih? Mustaqim juga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nanya Bang, silakan. Nanya mau nanya apa silakan. Ya. Tapi soal Palestina ya. Kalau dari sisi teologi nih ya, teologi berarti kan kepercayaan. Jadi Zionisme itu yang saat ini yang berada di Israel, secara kepercayaan mereka adalah orang-orang yang percaya dan mendukung gerakan Zionisme. Zionisme itu apa? Mereka yang percaya bahwa orang Yahudi harus berkumpul di Palestina supaya Mesias datang, gitu. Supaya Mesias turun. Mesias itu juru selamat bagi mereka gitu. Kalau versinya kita Nabi Isa gitu ya. Nah, mereka yang setuju dan mendukung gerakan supaya orang-orang Yahudi berkumpul di Palestina, itulah namanya gerakan Zionisme. Sementara kalau Palestina ya jelas, Palestina itu mayoritas Islam. Islam tidak perlu dibicarakannya. Tapi ada juga komunitas Kristen. Di Gaza setidaknya itu ada 3 gereja. 3 3 gereja yang semuanya hancur udah. Dibom oleh Israel. Jadi di Palestina itu ada kelompok Islam sebagai mayoritas, ada kelompok Kristen juga yang mereka hidup berdampingan dengan umat Islam. Yeah. Di tepi barat juga ada kelompok komunitas Kristen yang mereka itu sebenarnya juga dimusuhi oleh Zionis. Jadi kalau mereka sedang melakukan peribadatan, Zionis lewat diludahin itu orang-orang Kristen. Maka sebenarnya orang Kristen Palestina itu juga musuh bagi Zionis. Dan
sama-sama Islam juga dimusuhin, Kristen juga dimusuhin. Cuma anehnya ada sebagian orang Kristen di Indonesia yang justru mendukung gerakan Zionisme. Ini yang kita sayangkan. Padahal orang Kristen di Palestina dimusuhi oleh Zionis. Orang gereja-gereja di Gaza dibom oleh Zionis. Rumah sakit punya Kristen di Gaza, Al-Ahli atau apa itu juga hancur dibom oleh Zionis. Jadi sebenarnya Zionis ini bukan musuh umat Islam dan Kristen saja, tapi musuh kemanusiaan. Jadi kalau manusia yang normal pasti dia akan memusuhi Zionisme. Kenapa? Karena dia melakukan kejahatan kemanusiaan. Bukan hanya memusuhi agama, tapi memusuhi kemanusiaan. Gitu. Ada dari Mustaqim ya. Untuk peta Palestina, khususnya Gaza, saat ini dilihat dari Google Map, batas pagar semakin mengecil. Update-nya mungkin Mas Mustaqim bisa ini ya. Ya, Tapi dan apakah benar saat ini Gaza sudah banyak wilayah yang dicaplok dengan adanya garis itu, Bang? ya, kalau di Gaza setelah penyerangan 7 Oktober 2023 kemarin sampai sekarang, memang wilayah Gaza itu diparuh jadi 2 oleh Israel. Bahkan utara habis Sekatnya antara utara dengan selatan. Sekatnya namanya koridor Netzarim ya. Koridor Netzarim. Itu yang dikuasai oleh Zionis, pasukan Zionis Israel. Nah, yang utara memang sekarang ini hampir semua penduduknya udah nggak ada. Memang masih ada. Seperti Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara itu kan masih. Dan masih ada penduduknya di situ. Walaupun mungkin jumlahnya sudah berkurang drastis. Yang paling banyak di selatan. Nah, koridor Netzarim inilah yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Zionis Israel. Walaupun terjadi gencatan senjata, tapi koridor ini belum dibuka oleh Zionis. Masih ada tentara-tentara yang bercokol di situ. Kondisi terakhir Rumah Sakit Indonesia di Gaza, walaupun sudah sepekan terjadi gencatan senjata, tapi Rumah Sakit Indonesia masih diduduki oleh pasukan Zionis Israel. Jadi masih ada ya tentara Israel juga di sana ya? Masih ada. Jadi Rumah Sakit Indonesia karena di wilayah utara, jadi di sebelah utara dari koridor Netzarim ini, jadi itu yang dikuasai oleh Zionis Israel. Jadi seperti itu. Ya, jadi dari data yang kita dapatkan, itu sejak Israel melancarkan agresi genosidanya, 53% wilayah Gaza mereka kuasai. Jadi memang betul dibagi 2 itu ya. Jadi pengungsi Palestina itu terpusat atau terkumpul di selatan Gaza gitu ya. Jadi betul bahwa ada penyempitan meskipun di gencatan senjata ini akan nanti berangsur dikembalikan lagi ya. Ada garis-garis yang garis hijau, garis biru dan garis merah gitu ya di situ. Ya, artinya belum ada penarikan pasukan Israel secara menyeluruh. Memang dalam kesepakatan gencatan senjata itu seluruh pasukan Israel harus keluar dari Gaza. Tapi faktanya memang belum 100%. Contohnya tadi kayak koridor ini, Netzarim itu masih dikuasai oleh Israel. Dan mereka tidak sepenuhnya menarik diri ya, karena beberapa drone-drone Israel masih berkeliaran dan bahkan sempat menyerang juga pengungsi yang sedang berjalan menuju rumah masing-masing gitu, kembali lagi setelah mengungsi. Nah, yang lebih menyedihkan nih Mas Rana, di Gaza itu ternyata mungkin ya sebagian orang baru dengar beritanya saat ini, tapi sebenarnya keberadaannya sudah sejak awal 2024 dengan adanya para orang-orang yang bekerja untuk Zionis Israel, orang Gaza. Kalau media-media Barat menyebutnya milisi Gaza. Kalau para pejuang menyebutnya ya para pengkhianat yang orang Gaza yang justru bekerja untuk Zionis Israel. Mereka tugasnya memberitahu letak atau posisi para pejuang-pejuang Gaza. Mereka juga memberitahu posisi para wartawan. Kemarin ada wartawan Al Jazeera itu yang bisa disasar oleh Zionis Israel. Fawi ya. Terus kemudian sebelumnya juga 5 wartawan Al Jazeera yang
bisa dibom oleh Israel itu atas informasi dari ini tadi, mata-mata ini tadi. Jadi ternyata memang di Gaza itu, ya ini rahasia umum ya, ada orang-orang Gaza yang pada situasi perang begitu sudah dihancurkan, tapi tetap ada juga orang Gaza yang dia bekerja untuk Israel. Kolaborator. Jadi dia memberikan info kepada Zionis, pasukan Zionis, keberadaan para pejuang ini. Iya. Jadi ini ya memprihatinkan lah. Dan belakangan ini sempat ditangkap ya dan dieksekusi di tengah. Nah kemarin itu waktu gencatan senjata itu beberapa orang yang tertangkap sebagai mata-mata, kalau nggak salah 7 orang tuh tertangkap sebagai mata-mata itu dieksekusi oleh para pejuang di tengah jalan. Nah itu kemudian beritanya digoreng oleh media-media barat. Wah, dinarasikan negatif dinarasikan bahwa pejuang Palestina bertempur sendiri dengan para milisi Gaza. Padahal sebenarnya itu mata-mata. Sebenarnya itu adalah orang-orang yang bekerja untuk Israel. Sebenarnya juga kita nggak habis pikir, orang negaranya dibombardir gitu, tapi ya masih ada orang yang berkhianat gitu, yang bekerja untuk pasukan Zionis Israel ini sebenarnya hatinya di mana, otaknya di mana gitu. Jadi tapi ya begitulah namanya dunia. Iya. Nah, gencatan senjata ini tentunya yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 di Gaza itu belum benar-benar menghentikan ya derita rakyat Palestina ya. Ini data terbaru dari Kantor Berita Nasional Palestina Wafa menunjukkan jumlah korban yang meninggal dunia itu terus bertambah sampai lebih dari 67.938 jiwa ya sejak Oktober 2023. Nah, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak nih. Dan sementara itu lebih dari 170.000 orang terluka. Banyak diantaranya masih menunggu pertolongan medis di fasilitas yang nyaris lumpuh ya. Kita tahu lembaga kemanusiaan dan kesehatan di sana juga melaporkan 36 rumah sakit yang ada di Gaza itu hanya 17 yang masih berfungsi meskipun itu sebagian, dan 132 fasilitas kesehatan primer hanya 57 yang beroperasi. Belum pasokan obat yang sangat-sangat menipis dan tidak ada bahan bakar di sana. Nah, ini nyambung nih bahwa Indonesia mempunyai peran selain peran diplomasi dalam konteks kemanusiaan global. Kita tahu kesehatan adalah hak asasi ya, paling mendasar ya. Jadi Indonesia punya peran dan bahkan tidak hanya harus dipertahankan tetapi diperluas dengan adanya tadi rumah sakit Indonesia di utara Gaza. Nah, komitmen pemerintah bersama masyarakat sipil kini diarahkan untuk membangun rumah sakit ibu dan anak Indonesia di wilayah utara Gaza ya. Nah, ini sebuah inisiatif yang digagas oleh Maimunah Center Indonesia, saya perempuannya Aqsa Walking Group, di mana tentunya kita tahu relawannya memiliki pengalaman yang luar biasa untuk membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Nah, maka silahkan bisa cek di website Kantor Berita Mina untuk update pembangunan rumah sakit ibu dan anak serta informasi untuk bagaimana donasi atau berkontribusi ya secara maksimal bagi sahabat ngopi asik sekalian. Jadi catatan sejarah Anda untuk membangun warisan solidaritas rakyat Indonesia untuk Palestina khususnya di Gaza, maka silakan juga bisa dicek banner website yang tertera di situ. Jadi ini bisa dicek juga karena ada pertanyaan nih, kalau mau ikut bantu ada lembaga yang terpercaya nggak sih? Takut aja nggak sampai bantuannya. Nah, ini yang sementara kami dapatkan, memang banyak saya lembaga kemanusiaan, tapi kami melihat ya yang menjadi fokus kita adalah salah satunya pembangunan rumah sakit ibu dan anak di jalur Gaza, dan tentunya dengan ada lembaga kemanusiaan Aqsa Walking Group yang 100% ya bantuan Palestina itu dikirimkan ke sana. Jadi silakan juga bisa cek-cek pemberitaannya di Kantor Berita Mina ya mengenai Aqsa Walking Group dan Maimunah Center Indonesia. Ya, sedikit nih, apa benar Masjid Al-Aqsa
akan dibongkar menjadi bait suci untuk Mesias Yahudi? Pertanyaan ini insya Allah akan kita jawab pada program Suara Palestina. Itu benar. Pasnya nanti di situ. Pas ya. Jadi luar biasa, ini sudah nampaknya nggak kerasa banget ini ya, udah 1 jam dan sudah menemani sahabat ngopi asik sekalian ya, beberapa update ya tentang Palestina, dan ini menjadi sangat bermanfaat ya dan bermakna tentunya untuk solidaritas kita, wujud kita untuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Nah, terakhir mungkin kesimpulan gimana, Mas? Ya, kesimpulan saya adalah genjatan senjata di Gaza itu akan bisa menjadi permanen kalau masing-masing pihak berprinsip pada keadilan dan kemanusiaan. Kalau genjatan senjata berdasarkan pada prinsip paksaan, di mana pihak-pihak yang ada di Palestina, para pejuang dipaksa untuk menerima hal ini, dan Israel juga menerimanya dengan paksaan, maka sulit diharapkan genjatan senjata ini akan bisa menjadi permanen. Maka dari itu, dunia internasional termasuk kita semuanya, kita wajib terus memberi perhatian yang serius terhadap hal ini. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita hari ini, dengan suara kita, dengan program-program yang kita jalankan, dan juga bersama-sama dengan lembaga lain, ini menjadi satu kekuatan tersendiri dalam menekan penjajah Zionis Israel untuk menghentikan peperangannya di Gaza. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, memberi kemudahan pada kita semua. Ya, terima kasih Mas Widi, dan terima kasih juga buat semua sahabat Mina yang udah bergabung ya, udah stay sampai akhir dan komen dan berbagi energi positif di Ngopi Asik malam ini. Dan tentunya jangan lupa follow akun TikTok Mina Newsnet dan medsos lainnya, dan pantengin terus Ngopi Asik Mina tiap Sabtu malam pukul 8 sampai 9 malam ya. Dan saya Rana Setiawan dan juga Mas Widi Kusnadi pamit undur diri, dan sampai berjumpa lagi di Ngopi Asik Sabtu malam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.